Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang nilai mutlak dan persamaan nilai mutlak. Sebelumnya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang definisi nilai mutlak. Misalkan X suatu bilangan real, maka nilai mutlak dari X dinotasikan dengan seperti ini, garis lurus kemudian X kemudian garis. Ini dibaca nilai mutlak dari X didefinisikan sebagai nilai mutlak dari X sama dengan X jika X-nya itu lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian nilai mutlak X sama dengan negatif X jika X-nya itu kurang dari 0 atau negatif. Kalau yang ini pertama tadi, X-nya itu harus positif atau sama dengan 0, sedangkan yang negatif X ini jika X-nya itu negatif. Nah, di sini saya menyediakan beberapa contoh, ini ada 4. Jadi, mutlak 6 ini akan sama dengan 6, karena 6 itu kan bilangan yang lebih dari sama dengan 0, atau bilangan positif. Sehingga nilai mutlak dari X ini adalah 6. Selanjutnya ini, nilai mutlak dari 0. 0 itu kan masuknya ke dalam yang definisi yang pertama ya, yaitu X-nya lebih dari sama dengan 0. Berarti kalau 0 itu kan ikutnya yang pertama ini. Karena 0 kan bukan bilangan negatif. Sehingga nilai mutlak dari 0 sama dengan 0. Selanjutnya, nilai mutlak dari negatif 5 itu akan sama dengan negatif dari negatif 5. Kenapa kok bisa seperti ini? Karena negatif 5 ini kan bilangan yang kurang dari 0 atau bilangan yang negatif. Sehingga nilai mutlak dari bilangan negatif 5 ini akan sama dengan negatif dari negatif 5. Di sini kan kalau ada X yang negatif atau kurang dari 0, maka nilai mutlaknya itu adalah negatif dari bilangan itu tadi. Di sini kan bilangannya negatif 5. Kalau begitu, negatif dari negatif 5 itu akan sama dengan 5. Ingat bahwa negatif dikali negatif itu hasilnya positif. Selanjutnya yang ini, negatif dari nilai mutlak 8. Berbeda dengan yang ini tadi, ini kan negatifnya ikut di dalam tanda mutlak. Kalau ini negatifnya itu berada di luar tanda mutlak. Kalau begitu, kita tulis negatifnya dulu, kemudian kita cari nilai mutlak dari 8. 8 ini kan bilangan yang lebih dari atau sama dengan 0, atau bilangan yang positif. Sehingga nilai mutlak dari 8 ini sama dengan 8. Mengikuti definisi nilai mutlak ini. Kalau begitu, negatif nilai mutlak dari 8 itu sama dengan negatif 8. Beda ya antara yang ini dengan ini. Selanjutnya, persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak, yang namanya persamaan itu berarti tandanya adalah sama dengan. Nah, di sini nilai mutlak X sama dengan A itu artinya X sama dengan A atau X sama dengan negatif A. Kenapa kok bisa seperti ini? Sebenarnya X sama dengan A atau X sama dengan negatif A ini diperoleh dari definisi nilai mutlak ini tadi. Jadi, kalau ada mutlak X sama dengan A, itu artinya adalah kalau X sama dengan A ya, kalau X tidak, jadi gini, kalau ada nilai mutlak X sama dengan A, itu berarti artinya itu kalau X tidak sama dengan A, ya berarti X-nya itu sama dengan negatif A. Saya ulangi lagi. Jadi nilai mutlak X sama dengan A itu artinya adalah X sama dengan A
atau X sama dengan negatif A. Seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau ada nilai mutlak X sama dengan A, itu berarti X-nya itu kalau tidak sama dengan A ya X-nya sama dengan negatif A. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh. Di sini ada 4 contoh. Saya akan mencoba mengerjakan contoh 1 dan 2. Selanjutnya contoh 3 dan 4 silahkan kalian kerjakan sebagai latihan. Nah, di sini nomor 1 itu ada mutlak X dikurangi 2 sama dengan 1. Nah, cara menjawabnya kita bisa memberinya tanda panah. Kemudian menggunakan ini, definisi persamaan nilai mutlak ini. Di sini kan kalau ada mutlak X sama dengan A itu berarti artinya X sama dengan A atau X sama dengan negatif A. Ini juga berlaku, hanya saja yang ada di dalam nilai mutlak itu kan X min 2. Berarti kita tulis saja X min 2 sama dengan 1 atau X min 2 sama dengan min 1. Seperti itu. Jadi yang ada di dalam nilai mutlak itu sama dengan 1 atau di dalam nilai mutlak itu sama dengan negatif 1. Setelah ini kita lanjutkan mengerjakannya seperti biasanya. Jadi kita operasikan seperti biasa. Ini akan menjadi X sama dengan 1 plus 2. Jelas ya, ini kan negatif 2. Kalau dipindah ke sini jadinya adalah plus 2. Seperti itu. Ini juga tulis lagi atau X-nya itu sama dengan negatif 1 karena ini negatif. Supaya 0 kan ditambahkan 2. Jadi di sini plus 2. Kalau begitu hasilnya adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 1 ditambah 2 berarti kan 1. Seperti itu. Berarti himpunan penyelesaiannya itu adalah 1,3. Untuk mengecek jawaban kalian benar atau salah, kalian bisa mencoba mensubstitusikan nilai 1 ini ke dalam persamaan ini. Nanti kalau hasilnya 1 berarti jawabannya benar. Saya lanjutkan dulu yang nomor 2, nanti akan saya coba buktikan kebenaran jawabannya. Nomor 2 itu kan mutlak 6 dikurangi 2X sama dengan 4. Nah, di sini maka artinya yang ada di dalam nilai mutlak itu kan 6 min 2X. Kita tulis saja 6 min 2X sama dengan bilangan ini 4 atau 6 min 2X sama dengan negatif 4. Nah, di sini 4, di sini negatif 4. Selanjutnya tinggal dikerjakan seperti biasa. Sini min 2X sama dengan 4. Ini kan 6. Supaya yang diruas ini 6-nya menjadi 0, maka harus dikurangi dengan 6. Kalau di sini dikurangi dengan 6, di sini juga harus dikurangi dengan 6. Atau di sini juga sama, min 2X sama dengan negatif 4 dikurangi dengan 6. Tinggal dihitung seperti biasa. Ini kan hasilnya negatif 2X sama dengan 4 dikurangi 6, itu kan negatif 2. Atau negatif 2X sama dengan negatif 4 dikurangi 6, hasilnya adalah negatif 10. Hati-hati dalam menjumlahkan dan mengurangkan bilangan yang seperti ini ya. Biasanya kan seringkali dari kalian itu sudah paham tentang cara pengerjaannya, tetapi kurang teliti dalam menghitung. Nah, karena itu kalian harus lebih teliti lagi dalam menghitung supaya jawaban akhirnya benar. Nah, selanjutnya kalau begitu X-nya itu kan akan sama dengan negatif 2 dibagi negatif 2 atau X-nya itu akan sama dengan negatif 10 dibagi negatif 2. Kalau begitu hasilnya X sama dengan 1 atau
X sama dengan 5. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 1,5 seperti itu. Nah, tadi saya akan membahas tentang bagaimana sih cara mengetahui jawaban kita itu benar atau salah. Nah, caranya itu saya tulis di sebelah sini saja ya. Seperti ini. Saya coba akan mengecek kebenaran jawaban yang nomor 1. Di situ kan himpunan penyelesaiannya 1,3. Nah, untuk mengecek kebenarannya, kita masukkan angka 1 ini ke dalam persamaan ini. Jadi, ini untuk angka 1, saya mengerjakan yang 1 dulu ya. Nanti yang 3 selanjutnya. Mutlak 1 min 2 itu kan sama dengan mutlak 1 dikurangi 2 kan negatif 1. Mutlak negatif 1. Padahal tadi menurut definisi mutlak dari bilangan negatif itu adalah negatif dari bilangan itu, sehingga hasilnya 1. Oh, ternyata benar. Kalau kita memasukkan 1 ke dalam persamaan ini, hasilnya itu benar, pernyataannya sama dengan 1. Selanjutnya, apakah 3 juga merupakan himpunan penyelesaian dari persamaan ini? Kita coba memasukkan 3 ini ke dalam persamaan mutlak X min 2 ini. Jadi X-nya itu diganti 3. Kalau tadi kan X-nya diganti dengan 1. Sekarang X-nya diganti dengan 3. Jadinya 3 min 2. Nah, sekarang kita hitung yang ada di dalam tanda nilai mutlak ini. 3 dikurangi 2 itu kan sama dengan 1. 1 itu kan bilangan yang lebih dari atau sama dengan 0 atau bilangan positif. Sehingga nilai mutlaknya ya sama dengan dia sendiri, sama dengan 1. Oh, ternyata kalau kita memasukkan 1 ke dalam persamaan ini, mutlak X min 2 ini, hasilnya benar sama dengan 1. Selanjutnya, kalau kita memasukkan bilangan 3 ke dalam persamaan ini, mutlak X min 2 ini, hasilnya ternyata juga sama dengan 1. Kalau begitu, 1 dan 3 ini memang himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak X min 2 sama dengan 1. Begitu pula dengan yang nomor 2 ini. Kalian kalau mau mengecek kebenaran jawaban kalian, itu bisa silahkan memasukkan 1 ke dalam persamaan ini, mutlak 6 min 2X. Kemudian nanti setelah dihitung coba apakah benar jawabannya itu sama dengan 4. Kalau benar, berarti 1 itu memang himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak ini. Selanjutnya untuk mengecek kebenaran yang 5 juga sama caranya. Kalau nanti kita ganti X-nya dengan 5, kok hasilnya 4, berarti 1 dan 5 memang himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak ini. Ini berarti perhitungan kalian di sini tadi itu benar seperti itu. Saya coba sekalian ya. Di sini orek-orekan saja. Kalau saya masukkan 1 untuk menggantikan nilai X, maka kan diperoleh 6 dikurangi 2 dikalikan 1. Ini kan 2X itu artinya 2 dikali X. Kalau X-nya saya ganti 1, berarti kan menjadi 2 dikali 1. Itu kan akan sama dengan mutlak 6 dikurangi 2. Karena 2 dikali 1 sama dengan 2. Selanjutnya hasilnya adalah mutlak 6 dikurangi 2 itu hasilnya 4. Nah, 4 itu kan bilangan positif ya. Sehingga nilai mutlaknya ya dirinya sendiri, berarti 4 seperti itu. Oh, ternyata benar kalau kita memasukkan angka 1 ke dalam persamaan nilai mutlak ini, persamaannya tuh bernilai benar. Selanjutnya untuk yang 5, tinggal kita ganti X-nya dengan 5. Ini dikurangi 2 dikali 5. Maka hasilnya adalah 6 dikurangi 10. 6 dikurangi 10 itu kan negatif 4. Kita tulis saja negatif 4. Nah, negatif 4 itu kan bilangan negatif. Kalau begitu nilai mutlak dari negatif 4 itu sama dengan negatif dari negatif 4. Saya tulis di bawahnya saja, negatif dari negatif 4. Negatif dikali negatif kan positif ya, berarti hasilnya positif 4. Oh, ternyata kalau kita memasukkan angka 5 ke dalam persamaan nilai mutlak 6 min 2X, itu hasilnya sama dengan 4. Kalau begitu pernyataannya juga benar, sehingga
1 dan 5 ini memang benar himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 6 min 2x sama dengan 4. Seperti itu. Jadi perhitungan tadi ini sudah benar. Tidak ada yang salah menghitungnya seperti itu. Terima kasih teman-teman. Silahkan kalian coba mengerjakan nomor 3 dan 4 sebagai latihan kalian untuk menambah pemahaman kalian dalam mempelajari tentang persamaan nilai mutlak seperti itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.